Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Tapi justru dari sinilah melalui media-media begini, karena pancaran sinar Islam itu masih bersinar di Sumatera Barat. Itu konsentrasi kami berdakwah di Sumbar, karena satu-satunya provinsi yang betul-betul tegak dalam pengakuan ayat bahasa syarat bersandi kitabullah. Di dalam filosofis ayat bersandi syarah syar'i, saya tidak ada yang ajar, tapi saya paham dari filosofis, karena background saya filsafat. Adat bersandi syarat, adat dalam sebuah kultur tidak melunturkan syarat Islam, tidak melunturkan syariat Islam. Dari mana syariat itu? Bersandi kitabullah, dituntut berdasarkan kitabullah. Begitu Al-Quran dikumandangkan, begitu Al-Quran disampaikan oleh para mubalik, para buya, antum tenang, kesibukan apapun stop. Selesai itu baru belajar kita di sini. Kitabullah, Al-Quran diturunkan. Saya katakan, berani ada satu ayat saja Isa berhubungan dengan Ibrahim, Muhammad ajarannya sama dengan Isa, insya Allah saya tinggalkan agama itu. Di pengakuan sholat yang tadi itulah, setelah membaca niat, baru kita mulai mengucapkan doa ini. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi sebelum ayat itu ada Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan yang kami muliakan para alim, para ulama, imam rawatib masjid Ghafurur Rahim Batu Basah, kepada nenek mama, orang tua-tua kita, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini, alhamdulillah, kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi waktu oleh Allah, dan amat sangat penting lagi, kita masih diberi iman di dalam dada kita masing-masing. Inilah yang mendorong kita
untuk meninggalkan segala kesibukan kita di rumah, meringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Allah, Masjid Babur Rahim, Batu Asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu bihi tariqan ilal jannati." Barang siapa menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hidup yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang namanya manusia mempunyai prioritas utama. Ketika dari dalam rahim sudah terjadi agreement, sudah terjadi perjanjian antara makhluk manusia dengan Rabbul Alamin. Jala-jalalu, ketika manusia dikandung dari dalam rahim ibunya, sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qulubana sahidna. Manusia yang mana? Manusia dari segala macam latar belakang, suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Sudah ada perjanjian, sudah ada agreement, sudah ada deal to deal. Kata Sang Khalik, "Hei, makhluk yang ada di dalam kandungan ibu, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Islam dalam perspektif ilmiah, Islam dalam perspektif sains, ilmu pengetahuan. Tidak ada kitab suci agama manapun di dunia ini yang mampu menandingi kajian intelektualitas yang terhormat, yang termulia di dalam kitab Al-Quran Nur dari. Makanya orang-orang yang masuk Islam mempunyai kompetensi kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Alhamdulillah, desa Batu Basa bersyukur. Masya Allah. Walaupun jangan marah sama saya, walaupun ada di antara kita buta huruf, tapi bisa memiliki agama para profesor. Bangga atau tidak? Jangan murtad. Nah itu. Untuk apa kita memiliki harta banyak? Untuk apa kita memiliki gelar dan pangkat kedudukan? Jika kehidupan kita, jika diri kita ada dalam kebinasaan, dalam lingkaran kekafiran, untuk apa? Adakah ibu bapak pernah lihat orang meninggal dunia baik dia kafir maupun mukmin membawa hartanya? Ada? Di Jakarta, di kompleks perumahan yang saya tinggal itu, di daerah Karawang, Jawa Barat, ada pemakaman, pekuburan, taman pemakaman namanya Sandiaga Hills. Pekuburan, taman pemakaman TPU. Harga lubang, satu lubang mayat itu minimal 200 juta. Yang dikuburkan di situ hanya dua golongan, konglomerat dan juga pejabat. Kalau konglomerat tidak bisa sih. Jangan tersinggung kawan. Enjoy, relax, cooling down. Apalagi ada kopi begini, libas kalian. Ada perjanjian. Lalu Allah turunkan lagi firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna." Tidaklah kata Allah, kami ciptakan jin dan manusia kecuali sujud di hadapan Allah. Apa itu? As-salatu khams. Salat 5 waktu. Siapa yang menjalankan itu? Siapa yang menjalankan itu? Manusia yang bergelar mukmin. Yang menolak, yang tidak mau sujud, namanya kafir, menolak beriman kepada Allah. Itulah saya dulu. Iya kan? Ente tidak tahu jalan ke neraka, anak hafal. Makanya kalian
Ada ahli neraka dulunya, kemudian sekarang ahli surga. Siapa yang pimpin sholat tadi? Ahli neraka lah yang pimpin tadi. Neraka semua kalian. Yang pimpin tadi saya kan yang imam. Masya Allah. Coba kalau kalian mampu begitu. Mana disuruh tunjuk, nggak ada yang berani. Bukan nggak berani karena apa? Memang tidak apa ayat. Betul nggak Ustaz? Sudahlah, jangan menyangkal. Disuruh jadi imam, disuruh khutbah Jumat, menolak kebanyakan. Betapa berharganya, betapa bahagianya seseorang yang mendapat petunjuk. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Itu dasarnya orang masuk Islam. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Jadi kalau orang masuk Islam itu dasar kebenarannya, alasan dia masuk Islam karena mendapatkan ayat-ayat dari Al-Quran, bukan karena mau kawin. Buset. Banyak yang masuk Islam karena mau kawin. Makanya ada orang dari kafir masuk Islam mondar-mandir karena masuk Islam tidak mempunyai dasar kebenaran Al-Quran. Sementara ketentuan dasarnya imannya tauhid didasarkan pada pemahaman laqad ansalna ayatin mubayyinatin. Masya Allah. Agama mana? Mulai dari masuk masjid sampai dia berdiri, Allahu Akbar, sudah diajarkan disiplin yang begitu cepat tanpa disuruh. Coba lihat pasukan militer tentara Rusia pernah datang ke Mekah. Dia bertanya kepada raja di Mekah, berapa lama mengumpulkan orang serapi ini mengelilingi Ka'bah? Ditanya kepada sang jenderal, jenderal, kalau antum kumpulkan pasukan beberapa batalion, berapa waktu memakan waktu mengumpulkan manusia jutaan begini? Dia bilang 3 bulan. Ada yang 10 bulan. Tapi begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa disuruh satu dengan yang lain langsung berbaris. Kecil, besar, kaya, miskin, koruptor, maling, papan curi, semua gabung di situ. Kalau sudah menghadap Allah, sudah nggak ketahuan, bersih semuanya. Tapi apa yang saya sebut tadi itu berani nggak ke dalam masjid? Nggak berani kalau orang Islam. Kalau dia bajingan cuma di kaca-kaca masjid dia intip-intip. Banyak di luar bajingan pengik. Nggak usah tersinggung. Di dalam juga belum tentu lebih baik daripada di luar. Tapi yang namanya setan selalu nggak pernah ke dalam. Ini untuk menghibur yang di luar. Begitulah. Nanti kalau apabila sangkakala sudah ditiup, ketinggalan kalian. Ini menjadi pukulan. Makanya kalau ke masjid jangan tunggu selesai sholat. Betul apa betul? Betul. Ini kan ibarat kita sudah mau berangkat di dalam bahtera. Ibarat bahtera ketinggalan semua itu. Tapi nggak usah merajuk. Apa yang Ustaz ini mengusir kita? Bukan. Ini persoalan contoh mendasar. Kalau tidak penuh, bahtera ini barangkali sudah masuk. Itu maksud saya. Memangnya tidak ada ukuran di sana. Makanya alasan saya berdakwah cuma 2. Itu maksudnya, jangan tersinggung. Tapi memang di mana-mana setan itu tidak mungkin di tempat ibadah lain. Ada hadisnya. Rasulullah datang melihat ada setan intip dari jendela. Ditegur oleh Rasulullah, mau kemana? Mau ke Babu Rahman. Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak ganggu orang sholat? Nggak berani saya ganggu, karena yang tidur itu ahli ibadah. Jadi setan nggak bisa masuk ke dalam. Kalau di tempat ibadah lain sudahlah, nggak usah ditegur, memang sudah setan semua. Maksudnya saya dulu. Alhamdulillah mendapat petunjuk.
saya mempelajari, saya mulai menghitung dan mendasarkan keyakinan kepada Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Saya mencari tahu Al-Quran yang saya baca sering saya sembunyi kepada istri dan anak. Saya ambil Al-Quran, saya baca diam-diam, karena watak orang kafir itu gengsi kalau diketahui akan masuk Islam. Diam-diam saya baca-baca. Saya mempunyai satu prinsip, apabila ada ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa agamanya sama dengan Muhammad, sama dengan Ibrahim, sama dengan Musa, sama dengan Daud, dengan semua Nabi, apabila di Al-Quran menerangkan begitu, saya akan masuk Islam. Satu. Yang kedua, apabila Nabi Isa sholat sebagaimana orang Islam sholat, insya Allah saya akan meninggalkan keyakinan Kristen. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan dalam suratul Al-Baqarah, Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mendapatkan gelar muslim, mendapatkan gelar orang beriman, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta, Rabbul Alamin. Kemudian setelah beriman kepada Allah, amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala wa ma ursila ila Ibrahim, dan percaya beriman kepada Ibrahim. Saya potong dulu. Kenapa kita beriman kepada Ibrahim? Karena latar belakang titik tolak keagamaan tauhid Islam bersumber dari Ibrahim. Qul innani hadani ila siratal mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba di saat saya berceramah, ini yang merusak Islam karena tidak disiplin. Oh, jangan ketawa. Saya kalau ketawa. Belajar kita disiplin. Antum pernah sekolah semua. Bagaimana di dalam kelas? Ini pelajaran sekuler, pelajaran dunia. Coba belajar disiplin. Kalau lagi ada ustaz atau siapapun menyampaikan, beda dengan anggota DPR yang bicara di sini ngomong kosong semua. Ini Al-Quran yang tidak mau kupas, mau panjang atau pendek ini? Jangan main-main. Ikuti, coba disiplin dulu. Tadi kan sudah dikasih kesempatan banyak lama. Ketika ceramah, tenang, calling. Tidak usah banyak gerakan, karena itu setan yang mempengaruhi. Supaya ini penceramah marah, ini penceramah tidak konsen. Itu setan punya kerja. Jangan tersinggung. Kalau mau belajar disiplin agama ini mau tegak, mari kita dari diri sendiri kita disiplin. Kenapa orang kafir merajalela sekarang? Karena melihat banyak sekali orang Islam yang berani menjual akidah hanya karena materi. Jadi munafik. Ini yang begini. Jadi ketika Allah memerintahkan beriman kepada Allah, wa ma ursila ila Ibrahim, dan beriman kepada Ibrahim. Ini Islam sebelum mendapat gelar muslim. Karena Masya Allah, mulai dari ulama, pejabat, bahkan ada pejabat di Kementerian Agama baca kitab orang kafir, dia bangga-banggakan. Jangan main-main ibu bapak dengan keadaan situasi agama kita sekarang di Indonesia. Sumatera Barat ini populasi penduduknya cuma sedikit, tak berpengaruh sekalipun berteriak. Tapi justru dari sinilah melalui media-media begini, karena pancaran sinar Islam itu masih bersinar di Sumatera Barat. Itu konsentrasi kami berdakwah di Sumbar. Karena satu-satunya provinsi yang betul-betul tegak dalam pengakuan ayat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah.
di dalam filosofis adat bahasa syarak, syarah syar'i. Saya tidak ada yang ajar, tapi saya paham dari filosofis. Karena background saya filsafat. Adat bahasa syarak, adat dalam sebuah kultur tidak melunturkan syariat Islam, tidak melunturkan syariat Islam. Dari mana syariat itu? Bahasa di kitabullah, dituntut berdasarkan kitabullah. Begitu Al-Quran dikumandangkan, begitu Al-Quran disampaikan oleh para mubalik, para buya, antum tenang. Kesibukan apapun stop. Selesai itu baru belajar kita di sini. Kitabullah, Al-Quran diturunkan. Saya katakan, berani ada satu ayat saja Isa berhubungan dengan Ibrahim, Muhammad ajarannya sama dengan Isa, insya Allah saya tinggalkan agama ini. Di pengakuan sholat yang tadi itulah, setelah membaca niat, baru kita mulai mengucapkan doa Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi sebelum ayat itu ada Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Jadi ayat ini turun di dalam asbabun nuzul. Saya sudah periksa. Jadi saya kalau membaca Quran, saya punya kitab asbabun nuzul, proses diturunkannya setiap kandungan ayat. Bahkan saya punya kamus Quran 2 biji. Karena saya mencari tahu jejak kosakata yang terkandung indah, mengandung fakta sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Tidak pernah bertentangan dengan logika. Tidak ada Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari Tuhan, tidak ada dalam Al-Quran. Kecuali di agama saya dulu. Itu dia. Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari ini. Meja ini terbuat dari tukang kayu. Kalau terbuat dari kayu, berarti yang memperbaikinya, yang membuatnya adalah carpenter, tukang kayu. Meja terbuat dari kayu, yang buat berarti carpenter, tukang kayu. Siapa yang buat ini? Coba tanya kalau dia masih hidup. Siapa yang buat ini? Kita buktikan secara ilmiah. Siapa yang buat meja kayu ini? Siapa yang buat mimbar kayu ini? Kalau dia masih hidup, belum almarhum, kita tanya dia, waktu antum membuat skor, kedudukan, mengukur setiap letter ini dan memaku dia, memahat dia, apakah antum pernah jadi meja? Satu detik saja pernahkah Anda jadi meja? Carpenter adalah pencipta. Meja ini adalah hasil dari pencipta ciptakan. Sampai kapanpun meja tidak menjadi carpenter, carpenter tidak menjadi meja. Tukang kayu tak bakal menjadi meja, meja tidak bisa berubah menjadi tukang. Inilah fondasi Islam. La ilaha amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Sandarkan ini jadi kuat dalam proses kehidupan Islam kita. Sehingga kalau Masjid Babur Rahman ini fondasinya kuat, insya Allah tembok dan dindingnya pasti kuat. Saya kira tidak ada yang bisa bagi Allah. Maka inilah pertemuan kita, mudah-mudahan memotivasi diri kita untuk selalu setia di dalam menjalankan iman kaum Islam. Oh ya, Bapak, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Besok malam di mana, Ustaz? Lusa di ya, ke saya kebetulan Ibu Bapak roadshow dengan beliau, Ustaz Rizal dari Masjid Lantai Batu. Inilah beliau yang menjadwalkan saya, Ustaz Herman. Jadi kalau ada jamaah yang ada 10 km ke dalam, 30 kilo yang mau jadwalkan, insya Allah di bulan Ramadan kami akan roadshow nanti dengan beliau. Oh ya, ini besok tanggal 12 Jumat 1 sampai tanggal 22 ya. Nah, besok di mana Lusa? Tanggal 12. Nah itu. Intinya saya sampai tanggal 22 ada di Sumatera. Saya kira Ibu Bapak itu nanti bagi yang berminat untuk memiliki. Saya di samping berdakwah, saya juga penulis buku. Ada buku 2 biji saya bawa, 2 judul. Yang pertama, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, mencakup biodata saya dan perjuangan kami. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Dan buku yang kedua judulnya Munafiah. Ada di mobil saya,
silakan bagi yang berminat boleh memilikinya. Itu buku saya bawa untuk membantu perjuangan dakwah kami, ada di mobil dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Bagi yang berminat, bukan wajib, yang berminat untuk memilikinya. Ada istri saya yang akan menunggunya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.